Alkisah pada suatu masa di kerajaan Daha yang dipimpin oleh Raja Erlangga, hidup seorang janda yang sangat bengis. Ia bernama Calon Arang. Ia tinggal di desa Girah. Calon Arang adalah seorang penganut sebuah aliran hitam. Ia mempunyai seorang putri yang sudah dewasa bernama Ratna Manggali. Calon Arang berada di kamar suci dengan berbagai sesaji untuk Dewi Durga. Datanglah, datanglah Dewi Durga. Aku membutuhkan bantuanmu. Datanglah! Ada apa kau memanggilku, Calon Arang? Hamba membutuhkan bantuanmu, Dewi. Bantuan apa yang kau butuhkan? Kau ingin harta? Ataukah kau ingin kesaktian? Bukan itu, Dewi. Hamba ingin membuat tenung untuk warga desa Girah yang sudah lancang, terutama para pemuda yang tidak mau saya nikahkan dengan Ratna Manggali. Lalu, tenung apa yang kau inginkan? Hamba ingin warga desa Girah mengalami wabah penyakit yang tidak ada obatnya. Baiklah, akan kukabulkan permohonanmu. Terima kasih, Dewi. Taburkan serbuk ini ke sungai. Niscaya akan muncul penyakit yang tidak ada obatnya. Baik, Dewi, akan saya taburkan serbuk ini. Saya sudah tidak sabar melihat hancurnya warga desa Girah. Cepatlah, pergi dari sini dan segera taburkan serbuk itu. Saya akan segera pergi. Terima kasih, Dewi. Ketika pergi, Calon Arang melewati beberapa sawah. Ia langsung menaburkan serbuk racun yang dibelikan oleh Dewi Durga. Keesokan harinya, sudah muncul berbagai penyakit aneh yang mewabah di desa Girah. Tidak ada obat yang dapat menanggulangi wabah penyakit aneh itu. Sementara itu di istana kerajaan, Raja Erlangga mendapat laporan dari Patih tentang ulah Calon Arang. Hormat saya, Paduka. Kuterima hormatmu, Patih. Ada apa gerangan? Sepertinya ada hal penting yang ingin kamu sampaikan. Betul, Paduka. Hal ini berkaitan dengan nasib warga. Hah? Ada apa dengan wargaku, Patih? Warga desa Girah mengalami wabah penyakit aneh. Penyakit itu tidak ada obatnya. Semua tabib tidak ada yang mampu mengobati wabah ini, Paduka. Apa penyebab penyakit itu? Menurut keterangan warga, ini adalah penyakit yang dibuat Calon Arang, si penyihir hitam. Apa? Calon Arang? Berani-beraninya dia membuat kekacauan. Segera kirim pasukan untuk menyerang Calon Arang. Jangan biarkan dia hidup. Baik, Paduka, akan segera saya lakukan. Saya mohon pamit. Iya, segeralah beritahu para prajurit untuk mempersiapkan perang. Baik, Paduka. Segera setelah diberitahu oleh Patih, para prajurit mempersiapkan segala sesuatu untuk perang. Mula-mula, pasukan tentara dikirim ke desa Girah untuk membunuh Calon Arang. Tetapi tidak berhasil karena sang janda sangatlah sakti. Beberapa orang utusan raja itu terbunuh. Setelah berhari-hari merenungkan masalah ini, akhirnya Patih dan Raja Erlangga sepakat untuk meminta tolong kepada Empu Barada.
Raja mengutus Patih untuk pergi ke Padepokan Empu Barada di desa Lemah Tulis untuk meminta tolong. Permohonan diterima oleh Empu Barada. Empu Barada meminta Bahula agar dapat membantu dengan tulus mengalahkan calon Arang. Empu Barada dan Bahula duduk di ruang tamu untuk membahas tentang misi kerajaan. Ada hal penting yang ingin kusampaikan kepadamu. Ini tugas kerajaan. Tugas apa yang harus saya kerjakan, Guru? Tugas ini harus kau lakukan dengan tulus dan ikhlas. Menikahlah engkau dengan Ratna Manggali. Baik, Guru. Setelah kamu menikahi Ratna, tanyakan kepadanya tentang kesaktian calon Arang. Baik, Guru. Apakah saya hanya bertanya? Tentu saja tidak. Kamu harus mencari kelemahannya. Saya pasti akan melakukan hal itu, Guru. Lusa, saya akan pergi ke rumah calon Arang, dan saya akan melamar putrinya. Pasti lamaran saya akan diterima. Kalau itu sudah pasti, jangan sampai kau lalai tugas ini. Ini berhubungan dengan warga. Selain itu, kamu juga bisa memperdalam ilmu yang kamu miliki. Iya, Guru. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Baiklah, segera lakukan persiapan untuk prosesi lamaran itu. OTW, Guru. Saya akan segera meluncur ke sana. Saat Empu Bahula menuju ke desa Girah, dihadanglah dengan dua pemuda desa. Hei Bung, siapa namamu? Maaf, tapi saya sedang terburu-buru. Ubur-ubur ikan lele, mau kemana le? Ini bukan urusan kalian. Wah melete nih, enaknya kita apakan pemuda satu ini? Jangan macam-macam kau Bung, kita ini punya jurus andalan. Biar kutunjukkan Don. Oh wah, tentu saja masih bagus jurusku. Nyoh delok. Alah geblek, masih sangar jurusku. Sangar jurusku. Empu Bahula memperhatikan mereka dengan kening yang berkerut sambil membatin. Apa yang dilakukan dua pemuda ini? Bagaimanapun aku harus segera pergi. Bagus jurusku kan Bung. Loh, tadi dia di sini, kemana dia pergi? Wah, ini gara-gara kamu Don, kita gak jadi nyikat dia kan? Kok jadi aku? Kau tadi yang mulai. Alah, oh. Beberapa hari kemudian, Bahula pergi menghadap calon Arang untuk melamar Ratna Manggali.
Permisi. Maaf, ada perlu apa ya Tuan kemari? Saya ingin bertemu dengan Nyi Calon Arang. Oh, Tuan mencari ibu. Silakan duduk dulu Tuan. Saya akan panggilkan ibu. Iya, terima kasih. Oh, ada tamu ternyata. Ada perlu apa Tuan datang kemari? Saya datang ke rumah Nyai ini untuk melamar putri Nyai. Apakah kamu betul-betul ingin menikahi putriku? Kamu tidak main-main kan? Saya benar-benar ingin menikah dengan putrimu. Tidak ada niat untuk bermain-main. Baiklah, akan kuterima lamaranmu. Akan kupersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan putriku. Terima kasih, Nyai. Saya akan berusaha menjadi suami yang baik untuk Ratna. Putriku, kemarilah. Ada hal penting yang ingin kubicarakan kepadamu. Iya, Ibu. Ini Tuan, silakan diminum. Terima kasih, Ratna. Maaf, Ibu. Ada hal penting apa yang ingin Ibu sampaikan? Kamu pasti akan senang mendengarnya. Pemuda ini datang kemari untuk melamarmu. Apa? Apakah itu benar? Benar, Ratna. Aku datang ke sini untuk melamarmu. Dan ibumu menerima lamaranku. Kita akan segera menikah. Benar, putriku. Pernikahanmu akan dilaksanakan 2 pekan lagi. Ibu akan mempersiapkan semuanya. Karena Ibu senang, aku pasti juga sangat senang. Ibu benar-benar senang, Ratna. Diadakanlah pesta pernikahan besar-besaran selama 7 hari dan 7 malam. Pesta pora yang berlangsung itu sangat menyenangkan hati calon arang. Ratna Manggali dan Bahula juga sangat bahagia. Mereka saling mencintai dan mengasihi. Akhirnya, kamu menikah, putriku. Kamu mempunyai suami yang tampan dan gagah. Iya, Ibu. Aku senang sekali. Semoga kalian bahagia selamanya. Amin, Ibu. Pesta pernikahan telah berlalu, tetapi suasana gembira masih meliputi desa Girah. Bahula memanfaatkan saat tersebut untuk melaksanakan tugasnya. Dari Ratna Manggali, Bahula mengetahui bahwa calon arang selalu membaca kitab dan tiap malam melakukan upacara di kamar suci. Bahula segera mengatur siasat untuk mencuri kitab sihir.
Tepat di tengah malam, Bahula menyelinap memasuki tempat peraduan calon arang. Rupanya calon arang tidur terlalu lelap. Bahula berhasil mencuri kitab sihir calon arang. Lalu Bahula pulang ke lemah tulis sambil membawa kitab dan menceritakan kebiasaan calon arang kepada Empu Barada. Bahula segera disuruh kembali ke Girah sebelum diketahui oleh mertuanya. Empu Barada menyusul ke Girah. Di kuburan desa Girah, bertemulah Barada dengan calon arang. Hentikan tenungmu sekarang juga, calon arang. Jangan kau lanjutkan perbuatan kejimu. Apa urusanmu? Kenapa kau urusi urusan pribadiku? Urusanmu sekarang menjadi urusanku, karena kau telah berani menyengsarakan warga desa ini. Cepat hentikan tenungmu. Tidak mau. Apa hakmu menyuruhku menghentikan tenungku? Hentikan tenungmu atau kau tidak selamat. Sudah, jangan banyak bicara. Baik, akan kulakukan jika kau ingin bertarung.